10 keutamaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, dia akan mendapatkan yang namanya gelar takwa. Gelar takwa. Orang yang melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan yang namanya ketakwaan. Tapi kalau betul-betul lah puasanya, ini kadang-kadang puasa-puasa juga mengkatai orang jalan juga. Puasa-puasa juga mencaci maki orang, mainkan juga. Puasa-puasa juga, tapi tangannya mengambil yang bukan haknya, diambilnya juga. Nah ini tak boleh. Puasalah, puasakan diri kita, jangan hanya sekedar puasa dari makan dan minum, tapi puasakan jugalah diri kita ini dari segala perbuatan dan ucapan yang bisa mengurangi nilai-nilai puasa, agar dapat kita ketakwaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu, salah satu amal ibadah yang pahalanya tak terbatas. Ya, tak terbatas, tak bisa dihitung. Hanya Allah yang menghitungnya mampu. Kalau kita sebagai hamba Allah tak mampu kita menghitungnya. Tapi kalau puasa, Allah yang mampu menghitung pahalanya, begitu besar dan luasnya lah. Makanya keuntungan yang kedua bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Tapi ingat ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah, catatannya adalah puasa yang penuh keimanan serta keikhlasan. Artinya bukan hanya sekadar menahan rasa lapar dan haus, tapi menahan segala keinginan nafsu. Tidak ingin mengkatai orang, menahan diri dari menggunjing orang, menahan diri dari memaki orang, menahan diri dari perkataan-perkataan yang kotor, menahan diri dari perbuatan mencuri, menunjang dan lain sebagainya. Ini yang pahala, yang mendapat pahala tanpa batas, tak terhitung. Begitulah dikisahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asra amsalihah. Setiap anak Adam itu pahalanya akan dilipat gandakan 10. Ibu baca Quran tadi, baca, itu Allah lipat gandakan kali 10. Arti masih bisa lagi dikira, masih bisa lagi dihitung. Asalkan masih bisa lagi ada angkanya, masih bisa lagi dikira itu. Tapi kata Rasulullah, illa saumun, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajri. Karena sesungguhnya puasa itu, kata Rasulullah, untuk Allah, dan Allah lah yang akan membalas pahala puasa itu. Berapa banyak? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kemudian ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah keuntungan bagi orang yang berpuasa? Hawa nafsunya bisa terkendali. Contoh, kalau umpamanya kita tak puasa, nafsu kita ini kan bergejolak. Nafsu kita ini makin menggila-gila. Apalagi di saat udara panas terik, tak tengok air minumlah pula kan? Ini kawannya Pak. Tak jadi panas. Luar biasa. Dialihnya ke apa? Air dingin. Bisa diminum. Kalau menurut hawa nafsu, ini nak disontap ini kuih. Tapi karena dia puasa, terkendali hawa nafsu. Kira-kira begitu. Padahal semuanya halal. Nasi halal, halal. Kapan dimakan oleh orang puasa? Tar, maghrib. Air minum halal, halal. Kapan digiling? Maghrib. Apa lagi? Onde-onde halal, halal. Kapan disikat? Maghrib. Teh manis, jus, halal, halal. Nanti maghrib. Kue donat nih halal, halal. Bagi orang yang puasa. Kapan dionjat? Maghrib. Istri halal, halal. Kapan dionjat? Janganlah pernah maghrib. Bahaya itu. Gaya yang tak ada lagi pembatal puasa lagi. Ya. Motan. Sengaja dibikin begitu. Ku tengok ibu ini sudah kecapean menunggu ini dah.
hijau. Allah la ilaha illallah. Sampai begini ya. Minta maaf Ibu ya. Pokoknya orang yang berpuasa tuh hawa nafsunya terkendali. Bukan menghilangkan hawa nafsu, bukan, Pak. Tujuan puasa tidak menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau manusia tanpa hawa nafsu, dia tidak akan berkembang. Mengapa kau tak menikah? Cuma tak menafsu aku. Mengapa kau tak bekerja? Cuma tak menafsu aku. Apa nak ku inginkan? Anak rumah. Tahu tak aku rumah. Oh, nak mobil ya? Tahu tak aku mobil ya? Tak ada yang diinginkan. Pakai tak kau kerja dia. Tengoklah macam OGDJ itu. Orang gila di tengah jalan. Apa petunjuknya? Tak ada hawa nafsunya. Cuman lagi hanya sekedar mencari makan sajalah. Kalau untuk rumah, apa petunjuknya? Tak macam awak pagi-pagi pulang. Pagi, bukan lagi pulang petang. Kadang-kadang pagi-pagi tak pulang. Macam Bang Tohim. Nah, itu dia. Berarti yang ketiga, manfaat dari keuntungan orang yang berpuasa adalah hawa nafsunya terkendali. Kemudian yang keempat, luar biasanya orang yang berpuasa itu, dia akan terhindar dari api neraka. Allah karim. Neraka nih Bu, kalau kita baca Quran, gambarannya adalah tempat yang pertama kali kita lewati. Tempat pertama kali kita lewati. Kalau Ibu ondak ke Medan, maka mau tak mau Ibu harus melewati kisaran. Kira-kira begitulah. Tapi jangan kamu katakan berarti kisaran itu neraka. Bukan, Pak. Begitulah. Gambarannya begitu. Ya. Kalau kita nanti hendak ke surga, kita wajib melewati api neraka. Siapalah orang yang selamat dari api neraka ini? Ibu yang berpuasa. Kenapa? Karena keuntungan bagi orang yang berpuasa adalah puasa itu menjadi tameng dia dari api neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, puasa adalah tameng yang dijadikan oleh Allah tempat perlindungan bagi orang yang berpuasa kelak nanti di akhirat, sehingga dia terhindar dari siksaan api neraka. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 14.727. Beruntung lah Ibu. Ustadz belum beruntung. Soalnya buku tadi. Kemudian yang kelima, apalah keuntungan Ibu berpuasa? Woi, Ibu kalau tidak mau takabul doanya, banyak-banyak puasa. Kenapa? Karena ada 3 doa yang malu Allah menolaknya, kata Rasulullah. Salah satun la tardu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia kalau dia berdoa, doanya malu Allah tidak mengkabulkan. Pasti Allah mengkabulkan. Siapa itu? Wasaum, orang yang berpuasa. Tapi ingat ya, puasa ini karena iman dan ikhlas. Jangan puasa ikut-ikutan. Karena wirid Yasin kita ini mewajibkan kita puasa Senin Kamis. Seperti peraturan dulu di Kementerian Agama, ada namanya puasa Senin Kamis ya kan? Nah, sehingga pegawai-pegawainya itu mau tak mau, karena aturan itu ada, puasa. Dulu Ustadz Tamrin sebagai wali kota kita kan ada itu dulu kan? Nah, jadi orang itu terpaksa puasa itu gara-gara pejabat tertinggi. Nah, macam kita nih lah, terpaksa kita nih. Karena ada pejabat yang tinggi memaksa kita. Takut awak dipocat. Nah, orang yang mau takabul doanya, kenapa lah Ustadz doaku ini tak takabul-kabul, sembahyang aku tak tinggal coba dibantu dengan puasa dulu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa doanya mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu. Keuntungan yang keenam, ternyata Ibu, selain Rasulullah yang bisa memberikan syafaat, selain ayat suci Al-Quran yang kita baca bisa memberikan pertolongan syafaat, selain anak kecil yang meninggal lalu kita ikhlas dia meninggal, itu akan menjadi syafaat aset kita nanti di akhirat. Ternyata puasa juga bisa memberikan syafaat pertolongan. Awak sadar diri nih, sholat subuh kesiangan, zuhur udah masuk asar udah masuk maghrib, mengurus laki, mengurus anak masuk isya, sholat di akhir waktu, isya udahlah ketiduran terus. Yakinnya kita nih masuk neraka. Dia mulai hisab ditengok timbangan awak udah gawat ini. Tapi karena kita sering puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Sa'ban, puasa Ramadan, puasa Najar, puasa mengganti ke puasa awal 1 Muharram, 10 Muharram, puasa 10 9 Asyura,
puasa 9 Arafah, semua kita puasa. Bahkan hari lahir awak, hari lahirku hari Sabtu, Ustaz, boleh aku puasa setiap hari Sabtu? Boleh. Boleh. Tanda syukur kita kepada Allah. Puasa hari Sabtu, puasa. Sebagaimana Rasulullah puasa hari Senin karena hari lahirnya. Maka puasa hari Sabtu karena hari lahir kita. Puasa. Karena banyak puasa kata Rasulullah, itu yang akan menjadi syafaat penolong kita di akhir. Sebagaimana sabda Rasulullah, asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Asyamu wal Qur'an, puasa dan Al-Qur'an itu yasfa'ani, menjadi penolong kamu kelak nanti di hari kiamat. Allah karim. Kemudian yang ketujuh, orang yang berpuasa ada satu surga istimewa untuk dirinya yang tak boleh dimasuki oleh umat hamba yang lain. Yang boleh masuk ke dalam surga itu hanyalah orang yang berpuasa. Surga apa namanya? Surga Raihan. Siapa yang boleh masuk ke situ? Orang yang berpuasa. Coba. Aku kepingin nak masuk ke dalam surga Raihan, tapi tak pernah kena puasa, kena tunjang. Jangan. Tak sini surga kau, pe. Tapi aku kan masuk surga juga nyaku. Iya, tak surga, tak sini. Surga kau kelas ekonomi sana. Kau panjago pintu surga, si Ridwan. Tapi begitu kita puasa, dipanggil. Ya ibadati saumi, wahai hamba-hamba yang berpuasa. Ta'alli udkhuli, kata surga. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Bahkan orang yang berpuasa dipanggil oleh ahli surga. Nah, kemudian yang ke-8. Ini jangan ibu teskan. Ya, tak apa-apa. Yang penting ibu doa kan? Udahlah, tak apa-apa. Udah. Menghemat energi. Ini jangan ibu teskan ini. Kenapa? Kang didopa orang gitu. Kenapa? Biasanya orang berpuasa tuh napasnya bau. Di sisi Allahnya napas kita nih bau kasturi. Bunga kasturi, bunga yang lebih harum. Kota Ustadz tuh napas orang yang puasa tuh wangi kasturi. Mati. Diteskannya pula kau hang, ditujah orang tadi. Kau udah lagi gigi kau kuning, bakarat pula. Tap. Cuci kau tes pula sama aku. Mujahnya. Tapi untuk di sisi Allah, nafas yang paling harum itu di antara bunga-bunga yang paling indah adalah nafasnya orang yang berpuasa. Keuntungan orang yang berpuasa, nafasnya harum. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis, lebih harum lagi dari minyak kasturi. Baca mana minyak kasturi ini wangi bu? Bolehlah online. Udah adanya minyaknya. Aku pun pernah cium baca mana lah wanginya minyak kasturi. Parfum asli dari Arab Saudi sana. Kemudian yang ke-9. Apalah keuntungan bagi kita bu yang suka berpuasa mendapatkan 2 bahagia. Apa kebahagiaan 2 yang didapatnya Ustaz? Pertama, ketika hendak berbuka. Pernah ibu menangis atau menyaksikan orang Saudi ketika hendak berbuka? Kenapa Pak ya? Saudi aku Pak. Kenapa hendak berbuka? Nang sakit itu. Bahkan sangkingkan sonangnya dia, dihidupkannya lah tip atau radio, dicarinya lah Global FM. Udah siap-siap dia menengahkan suara azan. Adalah pula bacaan. Sangkonya azan. Allah. Azan. Diminumnya pula. Rupanya begitu habis diminumnya, membaca Allahu la ilaha habis. Rupanya membaca ayatul kursi. Sangkonya azan. Sakingan semangatnya dia, bahagianya dia hendak babu. Itu bahagia yang pertama. Tapi ada bahagia kata Rasulullah mengkalahkan bahagia. Saking bahagianya kalah indahnya surga. Apa itu? Ketika melihat sang pencipta. Nabi saja kepingin menengok wujud Allah bagaimana wujudnya. Sampai tak bisa dia menengok wujud Allah tuh. Apalagi kita hamba yang lemah nih. Tapi bisa nanti kita tengok Allah Subhanahu wa taala baca mana wujudnya nih. Tapi itu dikhususkan Allah tunjukkan bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Ibu rajin sembahyang, tak onda Allah tunjukkan wajahnya sama ibu.
Tapi bagi orang yang puasa tapi itu juga tetap sembahyang ya, jangan pula tinggal pula sembahyang itu. Maka Allah tunjukkanlah wujud aslinya. Ya, ibaratkan film Mahabharata, memohon si Arjuna, siapa engkau wahai Basudewa? Maka ditunjukkanlah wujudnya sesungguhnya. Tak tunduklah dia. Tapi bukan begitu wujud Allah, Pak. Laisa kamitslihi sayun. Tak bisa kita umpamakan wujud Allah dengan sesuatu apapun. Makanya kepo, macam mana agaknya wujud Allah. Kalau nak tahu, banyak-banyaklah puasa. Karena kebahagiaan kata Rasulullah kelak nanti di akhirat, kalahnya nikmat surga ketika melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, Ibu, keuntungan bagi orang yang berpuasa bisa menjauhkan dirinya dari fitnah ujian, keluarga dan harta. Maksudnya apa ini, Ustaz? Orang yang puasa akan terhindar dari fitnah harta. Kenapa? Karena orang yang puasa dia tak doyan sama harta. Tiba-tiba ditawarkan dia harta atau dituduh dia gila harta. Tak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apalagi fitnah keluarga, terhindar dirinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka berpuasa. Jadi, Ibu, inilah 10 keutamaan, 10 keuntungan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa.